Halo semuanya, perkenalkan saya Joko Muharramatunisa, mahasiswa PJJ Informatika dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan membahas mengenai analisis fondasi utama komunikasi data dan arsitektur jaringan. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena untuk membedah 5 pilar penting dalam ilmu komunikasi data yang mengatur bagaimana sih informasi digital berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain, memahami juga atau membahas pemahaman mendalam mengenai arsitektur protokol, topologi, penyandian sinyal, efisiensi transmisi, dan juga validasi data yang merupakan kunci utama untuk membangun jaringan yang aman dan andal. Nah, di sini kita mulai dari enkapsulasi dan dekapsulasi. Terdapat pada OSI layer. OSI layer itu apa? OSI atau Open System Interconnection merupakan kerangka teoritis berupa 7 lapisan di mana menstandarisasi fungsi komunikasi jaringan komputer. Nah, di sana itu ada dua proses, yaitu enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi itu pembungkusan data dan dekapsulasi yaitu pembukaan data kembali. Nah, kita mulai dari enkapsulasi, yaitu dari sisi pengirim menuju ke aliran bawah atau ke layer ke-1. Nah, ini dimulai dari layer ke-7. Apa sih layer ke-7 itu? Yaitu application ya, di mana titik interaksi utama antara pengguna dengan aplikasi jaringan. Nah, biasanya itu seperti mengetik pesan atau membuka browser gitu ya, jadi interaksi langsung dengan manusia ya. Nah, dari layer ke-7 kita beralih ke layer ke-6 di mana presentation, yaitu bertanggung jawab untuk menformat data. Nah, format datanya itu seperti konversi ke ASCII atau kompresi data dan juga melakukan enkripsi keamanan ya sebelum dikirim. Kemudian ada layer kelima atau session, berfungsi untuk membangun atau mengelola dan mengakhiri sesi komunikasi antar dua perangkat agar data tidak saling tercampur atau bertuburkan. Dilanjut ke layer keempat atau transport. Nah, data besar biasanya itu dipecah menjadi segmen-segmen lebih kecil, ditentukan jenis protokolnya. Bisa itu TCP yang andal atau UDP yang si transfer itu lebih cepat. Setelah juga ditambahkan nomor port asal dan tujuannya. Lanjut ke layer ketiga atau network. Nah, segmen yang dibungkus tadi kembali menjadi paket gitu ya. Nah, lapisan ini menambahkan juga alamat logis berupa IP address asal, kemudian IP address tujuannya. Nah, untuk kebutuhan apa sih ini? Untuk kebutuhan routing atau lintas jaringan. Nah, kemudian untuk layer 2 atau data link, nah paket yang tadi dibungkus kemudian dirubah juga menjadi frame. Nah, lapisan ini menambahkan juga alamat fisik berupa MIC address, di mana perangkat terdekat serta menyisipkan serial yang berisi kode deteksi kesalahan atau error. Layer pertama atau fisikal yang tadi itu dikonversi total menjadi bentuk bits, yaitu 0 dan 1. Nah, bit-bit ini kemudian diubah menjadi sinyal atau gelombang radio atau cahaya yang agak bisa nantinya itu merambat melalui media transmisi. Kita lanjut ke dekapsulasi. Dekapsulasi itu atau pembukaan data yang tadi sudah dibungkus gitu ya. Nah, ketika sinyal sampai di tujuan, prosesnya itu berbalik secara runtut dari layer ke-1 ke 7. Nah, lapisan ini itu di komputer penerimaan akan membaca, memvalidasi, serta melepas header pembungkusnya satu secara vertikal sehingga akhirnya data itu bersih dan juga sampai ke pengguna terakhir. Selanjutnya kita akan membahas ke topologi jaringan dan karakteristiknya. Untuk topologi jaringan sendiri sebenarnya itu ada banyak, tapi kita di sini akan membahas 4 topologi aja. Sebelumnya udah tahu topologi jaringan itu apa? Nah, untuk topologi jaringan yaitu peta fisik yang menjelaskan bagaimana sih perangkat-perangkat komputer itu saling berhubungan menggunakan media kabel atau nirkabel. Ini kita bahas dari topologi yang pertama yaitu topologi bus. Nah, karakteristik itu satu kabel pusat sebagai jalur utama yang ditutup oleh terminator di kedua ujungnya. Nah, perangkat yang terhubung ke kabel ini itu biasanya konektor khusus. Tapi untuk kelebihannya sendiri, lebih hemat kabel, kemudian instalasinya murah, mudah juga, jaringannya juga sederhana. Cuman ada minusnya, yaitu minusnya itu kalau misalkan terjadi tabrakan atau collision, nah kabel utama itu akan rusak atau putus, maka seluruh jaringan itu langsung lumpuh total gitu ya. Kemudian untuk topologi SAR atau bintang. Nah, karakteristiknya sendiri tadi setiap komputer dihubungkan secara individual menggunakan kabel tersendiri menuju ke satu perangkat pusat. Jadi ada satu perangkat pusat di mana nanti dihubungkan ke perangkat-perangkat yang lainnya, kan hub atau switch. Nah, kelebihannya sendiri sangat andal, jadi kalau misalkan ada satu kabel yang putus tuh nggak akan merusak ke jaringan yang lain. Manajemen jaringannya juga untuk mendeteksi kerusakan. Angannya,
Nah, jika perangkat atau switch-nya itu mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan itu akan mati. Nah, kemudian membutuhkan konstruksi kabel yang jauh lebih banyak dibanding tadi yang topologi bus. Kemudian untuk selanjutnya ada topologi ring atau cincin. Nah, semua komputer dihubungkan secara melingkar. Jadi untuk satu perangkat ini nggak membentuk ke perangkat lainnya itu menjadi cincin tertutup. Mengalir satu arah dikendalikan oleh sinyal digital khusus yang disebut dengan token. Kelebihannya sendiri, performa jaringannya itu cenderung lebih stabil dibandingkan yang tadi karena tidak ada risiko tabrakan data atau collision. Cuman kekurangannya jika ada satu komputer yang mati atau token alirannya itu terputus, maka seluruh jaringan itu akan ikut mati sehingga untuk menambah juga atau mengurangi itu sulit karena tidak fleksibel karena ada topologi mesh. Karakteristik itu terhubung secara dedicated link atau ke seluruh komputer lain yang ada di dalam jaringan. Nah, kelebihannya toleransi kesalahan yang tinggi. Jadi jika salur komunikasi putus, data otomatis beralih ke jalur jaringan lain. Jadi ini tuh sebenarnya bisa juga untuk kebutuhan yang lebih besar. Privasi dan keamanan data juga sangat terjamin. Nah, untuk kekurangan sendiri, jadi pemborosan gitu ya, pemborosan kabel ya. Kenapa? Karena pemborosan kabel karena tadi ini tuh acak gitu ya. Jadi bikin si jalurnya tuh memang banyak. Port fisiknya juga pada perangkat menjadi sangat rumit. Nah, jadi sebetulnya kita bisa milih topologi apa sih, apa yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi secara prinsipnya itu, kalau misalkan mau yang ideal, bisa yang bintang tadi, karena penggunaannya sehari-hari, juga jaringan kantor biasanya ya, jadi standar industri. Nah, tapi kalau misalkan mau yang lebih andal, karena tadi yang si toleransi itu yang lebih tinggi, bisa pilih yang mesh. Tapi yang tadi kekurangannya, butuh kabel yang lebih banyak, port yang lebih rumit gitu kan ya. Nah, untuk selanjutnya kita ke proses teknik penyajian sinyal atau proses encoding dan decoding. Nah, komputer misalnya itu memproses data dari biner bentuk di biner yaitu 01, sedangkan media transmisi fisik memerlukan sinyal gelombang agar si data bisa merambat jauh. Jadi disinilah fungsi teknik penyandian itu diperlukan. Encodingnya terlebih dahulu ya atas sisi pengirim. Jadi digital to digital encoding. Nah, proses itu mengubah bit biner menjadi sinyal digital NRG atau non return to zero. Bit satu diwakili oleh level satu tegangan positif tinggi dan bit 0 mewakili tegangan negatif atau 0. Atau di sini ada juga Manchester memanfaatkan transmisi tegangan tepat di tengah-tengah durasi bit. Jadi misalnya nih transmisi dari tinggi ke rendah menghasilkan bit 0 dan dari rendah ke tinggi menghasilkan bit 1 kayak gitu. Kemudian ada digital to analog encoding. Nah, di sini tuh proses mengubah bit biner menjadi gelombang analog continu, continue ya agar si bisa ditransmisikan lewat media nirkabel atau kabel. Nah, ASK atau amplitude shift keying itu membedakan bit dengan mengubah tinggi low amplitude gelombang atau FSK. Frekuensi shift keying itu membedakan bit dengan mengubah tingkat kerapatan atau frekuensi gelombangnya. Jadi si PSK juga membedakan bit dengan mengubah arah atau pergeseran fase gelombang. Untuk selanjutnya kita ke decoding atau dari sisi penerima. Nah, ketika sinyal fisiknya tadi sudah sampai tujuan, perangkat penerima bertugas untuk mengamati karakter si perubahan fisiknya. Jadi baik itu level tegangan listrik maupun variasi gelombang yang analog. Nah, penerima itu akan menerjemahkan eh kembali nih menerjemahkan kembali variasi sinyal fisik tersebut menjadi deretan angka biner murni jadi 0 dan 1 kembali yang sesuai dengan aturan kode awal sehingga data itu dapat dieksekusi oleh komputer penerima. Nah, untuk selanjutnya kita ke konsep mekanisme kerja packet switching. Nah, kalau biasanya kan perbedaan dari sirkuit switching itu kan harus memesan satu jalur fisik khusus sejak si awal. Kalau si packet switching ini membagi datanya dulu ke jadi bagian-bagian kecil, lalu nanti secara mandiri membuat atau efisiensi penggunaan jalur dikirim secara mandiri gitu ya.
Nah, untuk segmentasi. Nah, pesan atau yang tadi, si pesan atau filenya tadinya utuh, dipotong menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Nah, itu tadi dinamakan packet ya. Nah, dari situ tuh dikasih header atau setiap paket tadi itu dikasih alamat IP, asal, IP tujuan, kemudian nomor urut paketnya. Nah, setelah itu lalulah si transmisi independen atau si paket-paket yang tadi itu dilepas secara terpisah. Lalu nanti di ada routing dinamis. Jadi setiap kali paketnya itu singgah ke router, maka akan membaca nih IP tujuannya secara real time. Jadi gak akan bertubukan dengan paket yang lain karena nanti langsung diarahkan ke si router yang kosong atau jalur yang kosong. Nah, setelah itu ada reassembly atau penyusunan kembali. Jadi setelah tadi dikirim itu nanti disatukan kembali paket itu di memory buffer, kemudian membaca nomor urut paket yang tertera di header, potongan lalu merangkai kembali si potongan paket tersebut menjadi berkas yang utuh tadi, jadi satu file lagi kayak gitu. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke hmm, deteksi ya. Nah, kalau biasanya kan kita tidak lepas dari yang namanya error gitu ya dalam pengiriman data. Nah, di sini kita akan membahas metode deteksi dan perbaikan kesalahannya. Nah, kita mulai dari error detection. Kita gunakan dari parity check, di mana teknik dasar dengan menambahkan satu bit paritas di akhir data guna memastikan jumlah total angka satu bernilai genap atau even parity atau ganjil odd parity. Nah, jika hitungan di penerima tidak sesuai berarti terjadi error. Nah, deteksi kerusakan ini hanya bisa tunggal ya atau satu aja. Kemudian ada CRC, cycle cyclic redundancy check, di mana standar industri yang sangat kuat. Jadi si blok data itu dihitung secara matematis sebagai polinomial, kemudian dibagi dengan angka pembagi atau generator menggunakan operasi logika XOR. Nah, ini pasti sebelumnya udah dibahas ya. Nah, sisa pembagian yaitu nanti di checksum ditempel di akhir data. Nah, jadi di sisi penerima seluruh data itu beserta kode CRC-nya itu akan dibagi lagi ke generator yang sama. Jadi jika sisanya 0, maka datanya 100% aman, berarti jika sisanya 1 berarti ada error. Nah, setelah itu kita akan ke error correction. Jadi gimana sih kalau misalkan ngekoreksinya atau memperbaikinya? Kita gunakan FAC atau Forward Error Correction. Jadi si pengirim itu menyisipkan pola bit redundan yang cukup banyak menggunakan kode matematis khusus. Nah, jadi seperti Hamming kode, dan jika kode kerusakannya itu bitnya di perjalanan, maka algoritma FAC ini di sisi penerima dapat langsung mendeteksi letak bit yang salah dan memperbaikinya secara otomatis tanpa perlu mengirim ulang. Kalau di sini ada juga ARC, ARQ atau Automatic Repeat Request, di mana mekanisme itu kembali berbasis konfirmasi. Jadi jika penerima mendeteksi itu adanya error atau data yang rusak, nanti melalui pengecekan SRC, nah penerima itu akan mengirim umpan balik. Jadi nanti membiarkan sampai batas waktu atau limit tertentu. Nah, hal ini tuh akan memicu pihak pengirim untuk mentransmisikan ulang paket data yang rusak tadi hingga nantinya itu sampai ke penerima secara utuh dan bersih. Nah, jadi untuk sekian aja ya untuk pembahasannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.